والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu majelis dari majalisul ilm. Kita bersama-sama menggali dan mendalami pengetahuan kita di dalam ilmu agama, terkhusus terkait dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala telah menyebutkan ucapan beliau yang masyhur. Beliau mengatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah. Siapa yang dia mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dan juga dengan perbuatan-perbuatan Allah, maka dia akan cinta kepada Allah, tidak ada pilihan lain. Kenapa demikian para jamaah? Karena nama-nama Allah itu husna. Makna husna adalah balighatun fil husni ghayataha. Memiliki tingkatan keindahan yang paling tinggi. Itu makna dari husna. Tidak ada keindahan, tidak ada kesempurnaan yang lebih daripada nama-nama Allah. Dan nama-nama Allah Ta'ala itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan makhluk bagaimanapun. Dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, ketika dia mengenal nama-nama Allah, lalu pengenalan terhadap nama-nama Allah itu dia masukkan dalam setiap ibadah, setiap langkah, setiap detik kehidupannya. Bahkan dia masukkan di dalam doa dan munajat dia kepada Allah Ta'ala, maka dia akan semakin cinta kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, pada majelis yang lalu kita telah menyelesaikan 3 dari nama-nama Allah Subhanahu. Pertama adalah Al-Khaliq. Ini adalah sisa dari pembahasan majelis sebelumnya lagi. Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Waktu itu kita bahas. Pada majelis yang lalu kita bahas Al-Khaliq. Kita juga bahas Al-Bari. Begitu ya. Kita juga satu lagi bahas Al-Musawwir. Al-Khaliq, kata para ulama, Allah Azza wa Jalla itu yang menciptakan. Allah yang menentukan. Ini fulan bin fulan lahir di tahun ini, tanggal ini, bulan ini. Terus Pak Ustadz, bagaimana kalau dia minta dioperasi maju 2 hari? Lalu dia dioperasi 2 hari dari waktu yang ditentukan oleh dokter. Itu juga sudah ditentukan oleh Allah. Kalau dia sudah diprediksikan akan lahir di hari ini, namun dimajukan 2 hari lagi, Allah tentukan semuanya.
Kemudian Al-Bari, makna dari Al-Bari adalah Allah Ta'ala membuat itu ada setelah sebelumnya tidak ada. Setelah sebelumnya kita tidak ada, menjadi ada. Al-Bari. Kemudian Allah Ta'ala Al-Musawwir, maknanya adalah Allah yang membuat kita memiliki bentuk yang seindah ini. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, tidak boleh kita menyekutukan Allah. Karena orang yang akan kita sekutukan tidak bisa menciptakan kita atau diri-diri mereka. Dan pada majelis yang lalu sudah kita singgung permasalahan yang cukup penting bahwa Nabi SAW telah melarang umatnya untuk mereka itu menggambar makhluk yang bernyawa. Seandainya kita hobi fotografer, kita hobi melukis, maka kita melukis gunung, pepohonan, lautan, dedaunan, bukan makhluk yang bernyawa. Karena telah datang hadis yang banyak dari Nabi SAW melarang perkara tersebut dan dihindari semaksimal mungkin para jamaah. Terlebih lagi seorang yang dia mengkoleksi gambar-gambar makhluk bernyawa akan menjadikan malaikat rahmah tidak memasuki rumahnya, dan itu adalah kerugian. Rumah tidak dimasuki malaikatur rahmah, kira-kira akan jadi apa rumah tersebut? Baik. Pada malam hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan nama dari nama-nama Allah, yaitu Al-Malik dan Al-Malik. Dua. Al-Malik dan Al-Malik. Panjang lamnya. Al-Malik pendek dan Al-Malik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, itu adalah dua nama yang akan kita kaji insyaallah di malam hari ini. Pertama apa tadi? Al-Malik, pendek. Dan kedua adalah Al-Malik, panjang. Dua nama ini ada dalilnya di dalam Al-Quranul Karim. Untuk nama yang pertama yaitu Al-Malik, bisa antum lihat di 5 tempat dari Al-Quranul Karim. Dari 5 tempat itu, contohnya adalah di dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Surat Al-Hasyr ayat 23, Allah Ta'ala berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Al-Malik al-Quddus. Dalam akhir surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malik. Satu. Di dalam ayat yang lain, di antaranya dalam surat Al-Mu'minun ayat 116, Allah berfirman, Fata'alallahul malikul haq. Al-malikul haq, pendek. 2 ayat dari 5 ayat yang semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Maka kita menetapkan Al-Malik sebagai nama dari nama-nama Allah. Terus Al-Malik, mana dalilnya? Di dalam surat Al-Qamar ayat 54 sampai 55. Allah Ta'ala berfirman, Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Orang-orang yang bertakwa mereka berada di dalam sorga-sorga yang penuh dengan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin, di atas tempat singgasana yang benar-benar jujur, indah, inda malikim muqtadir, di sisi Rabb yang memiliki nama Al-Malik dan Al-Muqtadir. Berarti para jamaah yang saya muliakan, ada Al-Malik, ada Al-Malik. Untuk apa faedah kita mengetahui dua nama tersebut? Untuk kita menetapkan dua-duanya. Ya. Apa yang datang di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW, kita tetapkan dua-duanya. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa arti Al-Malik dan Al-Malik? Tentunya itu memiliki makna yang kurang lebih sama. Makna dari Al-Malik atau Al-Malik adalah nama yang terkandung di dalamnya 3 poin penting bisa ditulis. Poin yang pertama jamaah yang saya muliakan,
Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Ya. Al-Malik kalau dalam bahasa kita itu adalah raja. Raja yang memiliki, yang menguasai, itu Al-Malik. Makna yang pertama jamaah yang saya muliakan, Al-Malik maknanya Allah Azza wa Jalla itu Dzul Malik. Dzul Malik. Allah Ta'ala itu Dzul Malik. Dzul Malik itu maknanya Allah memiliki kerajaan. Allah memiliki kerajaan. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makna yang kedua adalah Al-Malik. Al-Malik artinya Al-Malik, yang memiliki, yang menguasai li jami'il asya, terhadap segala sesuatu. Kalau tadi Dzul Malik, pemilik kerajaan, kalau ini yang menguasai. Dan yang ketiga, terkandung dalam nama Al-Malik bahwa kekuasaan Allah itu adalah kekuasaan yang nafidzah bila mumana'ah wala mudafa'ah. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah inginkan akan Allah terjadi. Akan Allah jadikan itu. Jadi tiga hal para jamaah. Pertama adalah Allah Ta'ala memiliki kerajaan. Yang kedua, Allah menguasai segala sesuatu. Dan yang ketiga, kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang nafidzah ala kulli syai', yang akan terjadi terhadap segala sesuatu. Berarti para jamaah, ketika kita mengingat firman Allah Ta'ala, fata'alallahul malikul haqq, fata'alallah, maha suci Allah. Al-Malik, apa yang masuk dalam pikiran kita? Yang masuk dalam pikiran kita adalah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, saya, jamaah, kaum muslimin, muslimat, semuanya adalah milik Allah. Dan semuanya dikuasai oleh Allah. Dan semuanya apa yang Allah inginkan pasti akan terjadi. Itu adalah Al-Malik. Fata'alallahul malikul haq. Maha suci Allah, zat yang menguasai dengan benar-benar penguasaan. Al-Malikul Haq, penguasa yang sah terhadap seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama di dalam menetapkan bagi Allah nama Al-Malik atau Al-Malik, mereka mengharuskan kepada kita untuk menetapkan beberapa hal. Silakan dicatat. Pertama, kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat Al-Malik, sifat Al-Mulk, bukan Al-Malik ya, sifat Al-Mulk. Dari nama Allah Al-Malik ya, kita ambil darinya sifat Allah, yaitu Al-Mulk. Allah itu memiliki kerajaan, Allah itu menguasai, Allah itu merajai. Bisa difahami para jamaah? Allah memiliki nama memiliki sifat Al-Mulk, kerajaan. Allah merajai, Allah menguasai seluruh alam semesta ini. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla adalah sifat yang sangat agung. Zat yang dia menguasai seluruh alam semesta, maka pasti itu adalah zat yang maha kuat. Karena kalau tidak kuat, tidak akan sanggup. Begitu juga Allah yang memiliki sifat Al-Mulk, Allah memiliki sifat Al-Izzah. Karena tidak mungkin zat yang menguasai dan merajai alam semesta ini tidak memiliki keperkasaan. Al-Izzah adalah keperkasaan. Al-Qudrah, kemampuan. Al-Ilm, memiliki sifat ilmu. Memiliki hikmah yang agung. Kenapa para jamaah? Karena alam semesta ini semuanya tidak akan berjalan dengan indah dan rapi, teratur, kecuali dari zat yang maha mampu dan menguasai, mengetahui seluruh apa yang terjadi di alam semesta ini.
Ini yang pertama para jamaah. Ketika kita menetapkan nama Allah Al-Malik, kita menetapkan bagi Allah sifat apa tadi? Al-Mulk. Allah memiliki sifat Al-Mulk. Sebagaimana kita tetapkan bagi Allah nama Ar-Rahman, kita juga menetapkan bagi Allah sifat Ar-Rahmah. Allah memiliki sifat sayang kepada hamba-hambanya. Begitu juga di sini. Karena Allah sebagai Al-Malik, sebagai Raja di Raja yang menguasai alam semesta, kita tetapkan bagi Allah juga sifat Al-Mulk. Allah memiliki sifat menguasai, merajai alam semesta ini. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Milik Allah mulk kerajaan. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, yang kedua dari apa yang harus kita tetapkan dari nama Al-Malik untuk Allah, kita meyakini dan menetapkan bahwa jami'ul khalqi mamalikuhu wa abiduh. Semua yang ada di alam semesta ini adalah hambanya Allah. Semua adalah milik Allah, karena Allah yang memiliki, Allah yang merajai. Kita itu diatur oleh Allah, butuh kepada aturan Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari ketentuan Allah Subhanahu. Tidak ada yang bisa. Apakah dia orang kaya atau dia orang miskin, pejabat atau rakyat jelata, semuanya akan tunduk sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang kedua. Tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari aturan Allah. Karena Allah adalah zat yang memiliki nama Al-Malik. Konsekuensinya kita tetapkan bagi Allah kekuasaan yang mutlak. Tidak ada yang satu pun yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Allah berfirman, "Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un." Maha suci Allah yang memiliki kerajaan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maha suci Allah. Tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak maka itu akan terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak maka tidak mungkin terjadi. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah tahan. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah beri. Ini adalah bias dari nama Al-Malik. Jadi kalau antum berdoa kepada Allah dengan panggilan kepada Allah, Ya Al-Malik, Ya Al-Khaliq, Ya Al-Malik. Boleh Malik, boleh Malik. Yang tidak boleh Malak. Kalau Malak itu artinya apa? Malaikat. Beda harokat, beda arti para jamaah. Kalau Malak itu malaikat. Kalau Malak apa? Malak. Ada apa denganmu? Kalau Malak malaikat. Kalau Malik raja, diraja. Baik, perbedaan kata-kata yang memberikan efek di dalam arti. Ya, jadi ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Ya Al-Malik, Ya Al-Aziz, Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim, itu langsung connect para jamaah. Bahwasanya semua kita itu di bawah aturan Allah. Kita mau banting tulang peras keringat, berharap sesuatu, kalau Allah tidak tentukan maka tidak akan dapat. Kita tidak berambisi, tapi Allah tentukan, kita akan dapat. Semuanya itu di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk para jamaah yang dimuliakan Allah, kemampuan Allah dalam memberikan rezeki kepada manusia. Itu masuk dalam kategori Al-Malik. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Perhatikan ayat ini para jamaah. Betapa banyak dari binatang-binatang itu, dia tidak bisa mencari makan untuk dia. Secara prediksi manusia, tidak bisa dia mencari makan untuk dia.
Coba kita lihat para jamaah yang dimuliakan Allah. Burung yang dia hidup di atas lautan lepas. Bagaimana dia mau mencari makan? Allah jadikan ikan itu naik ke lautan. Ya kan? Sehingga dengan mudah burung itu melihat, oh ada makanan saya. Wah, dimakan. Contoh yang lain. Cicak. Cicak itu di mana tinggalnya? Di dinding. Makanannya apa? Nyamuk. Nyamuknya di mana? Terbang. Prediksi manusia itu kan aneh. Si cicak itu nempel di dinding, nggak bisa terbang. Makanannya benda yang terbang. Kalau kita gini-gini kadang berapa kali nggak dapat. Tetapi bayangkan para jamaah yang saya muliakan. Allah Ta'ala dekatkan nyamuk itu ke mulut cicak. Bukannya pakai tangan tapi pakai mulut. Ini apa yang dimaksud dalam ayat ini. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak binatang-binatang dia tidak bisa mencari makan untuk dia. Allah yang memberikan rezeki. Allahu yarzuquha. Allah yang memberikan rezeki. Terus para jemaah yang saya muliakan, manusia apa yang kurang? Terus dia itu menganggap kalau rezeki dia itu sempit. Sehingga dia itu, wah terpaksa nih Pak Ustadz harus cari yang haram. Gak lihat cicak, gak lihat burung yang ada di lautan. Allah dekatkan rezekinya dan Allah akan mendekatkan rezeki untuk manusia. Min bab aula, lebih daripada itu. Begitu juga jodoh. Ya. Kadang sesuatu yang di luar prediksi para jamaah yang saya muliakan. Tiba-tiba Allah dekatkan jodohnya. Sesuatu yang dia tidak berpikir sampai situ. Malah dia tuh kelihatannya ini membujang lah sampai umur 40 tahun kayak Imam Nawawi. Tiba-tiba datang dia. Jodoh yang sudah Allah tentukan. Ini kemana larinya? Kepada nama Allah Al-Malik. Allah adalah zat yang menguasai. Kan ini semua di bawah kerajaan Allah. Kita, saya, antum, kaum muslimin muslimat, semua manusia di bawah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa lari sedikit pun dari kerajaan Allah. Makna yang ketiga yang harus kita yakini di dalam nama Al-Malik adalah anna lahu tadbirat an-nafidah. Allah Ta'ala itu memiliki tadbirat, memiliki pengaturan-pengaturan alam semesta ini yang pasti terjadi. Apa yang Allah inginkan akan terjadi. Itu makna dari Al-Malik. Allah menentukan dalam kerajaannya apa yang Allah kehendaki. Allah berikan ketentuan apa yang Allah inginkan. Tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa menginterupsi, tidak ada yang bisa memprotes ketentuan Allah Ta'ala, baik secara takdir, secara syar'i atau secara jaza. Begitu kata Syekh Abdul Razak hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tadbirnya Allah, pengaturan Allah kepada alam semesta ini mencakup semua takdir manusia. Dia hidup, dia mati, dia ada, bagaimana bentuk ada sesuai dengan ketentuan Allah. Satu. Yang kedua, ketentuan Allah Ta'ala juga bukan hanya menciptakan manusia. Allah bukan hanya menciptakan ini laki, ini perempuan. Mereka kawin, lahir, punya anak. Lalu anaknya besar, nikah lagi sama wanita lain. Bukan hanya itu masuk dalam ketentuan Allah. Tetapi ketentuan Allah Ta'ala di atas permukaan bumi ini termasuk bagaimana bumi ini menjadi baik dengan diutusnya para Rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan kita menganggap ketentuan Allah di muka bumi ini hanya perkara dunia saja. Hancur kalau cuma perkara dunia. Hancur. Tapi kita yakini ketentuan Allah di muka bumi ini, aturan Allah, takdir Allah itu lebih umum. Termasuk di dalamnya dalam mengutus para Rasul, menurunkan kitab-kitabnya, menetapkan syariat-syariatnya, agar kehidupan manusia itu seimbang dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa difahami atau tidak para jamaah? Rangkaiannya seperti itu.
Kenapa? Karena kalau kita hanya menganggap Allah menciptakan dan mengatur alam semesta, selama ini kita memahami dalam makna mengatur alam semesta, ya ada siang, ada malam, ya apa tidak? Ada laki, ada perempuan, ada gunung, ada sungai, ada lautan, ada daratan. Sebatas itu, hujan, kemarau. Kita nggak lari kepada yang lebih jauh, bahwa aturan Allah di muka bumi ini, ketentuan Allah, pengaturan Allah kepada alam semesta ini, termasuk bagaimana alam semesta itu baik dengan diutusnya Rasul. Kalau tidak ada Rasul, tidak ada yang membawa syariat Allah, orang nggak tahu. Yang kaya menindas yang lemah, yang kuat menekan yang lemah, dan seterusnya. Hukum rimba yang terjadi. Allah utus Rasul, sehingga Rasul ini berdakwah. Tidak ada setiap umat kecuali Allah utus kepada mereka Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya sampai itu titik? Tidak. Yang ketiga kata beliau, Allah mengatur alam semesta ini sekaligus menetapkan balasan-balasan orang yang melakukan amalan di dalamnya. Jadi orang yang dia rajin belajar, orang yang dia rajin salat ibadah, tidak kemudian Allah biarkan begitu saja. Allah siapkan bagi mereka jaza, balasan. Di mana balasannya? Kelak nanti di yaumul qiyamah. Setelah kehidupan yang dia lalui dengan kehidupan yang baik. Oleh karena itu para jamaah yang saya muliakan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna haqiqatal malik, hakikat Allah sebagai zat yang maha menguasai alam semesta, innama tatimmu, kata beliau, bil ata wal mana' wal ikram wal ihana wal ithabah wal uqubah wal ghadab wal ridha wat tawliyah wal azl wa i'zaz man yaliku bihil iz wa idlal man yaliku bihil dhul. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hakikat Allah itu sebagai raja. Bukan hanya kita mengatakan raja, enggak. Tetapi di dalamnya itu terkandung di dalamnya al-ata wal mana'. Allah memberi, Allah menahan. Jadi bukan kemudian raja, kalau Allah raja, Allah akan beri semuanya. Enggak. Bisa difahami atau tidak di para jamaah? Ada orang kaya, ada orang miskin. Jangan kita fahami, kalau Allah itu raja, berarti semuanya harus kaya. Enggak. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Ada orang yang Allah murkai, ada orang yang Allah cintai, ada orang yang Allah hinakan, ada orang yang Allah muliakan, ada orang yang dapat pahala, ada orang yang dapat siksa, ada kemurkaan dari Allah, ada keridhaan dari Allah, ada pahala yang Allah siapkan, dan ada hukuman yang telah Allah siapkan. Itu raja. Bisa difahami ini para jamaah? Baik, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, di dalam surat Ali Imran Allah menggambarkan bagaimana kerajaannya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakan wahai Muhammad, milik Allah lah. Qulillahumma, ya Allah malikal mulk, engkau memiliki kerajaan semuanya. Engkau beri kerajaan orang yang Allah kehendaki. Engkau cabut dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, engkau rendahkan orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu lah kebaikan ya Rabb. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha mengetahui, maha mampu atas segala sesuatu. Itu keadaan Allah sebagai raja. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini adalah apa yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kesimpulan dari ucapan beliau yang cukup panjang menggambarkan tentang haqiqatul malik. Hakikat kalau Allah Ta'ala itu sebagai sang raja. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, faidah yang lain terkait dengan nama Al-Malik. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim sering menggandengkan Al-Malik atau kerajaan Allah dengan sekutu. Dengan sekutu. Sering sekali. Contoh, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 6.
Allah mengatakan zalikumullahu rabbukum, itu adalah Allah Rabb kalian. Lahul mulk, milik Allah apa? Kerajaan. Lalu Allah mengatakan la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Fa anna tusrafun, kalian kemana? Allah sinkronkan, sejajarkan antara kerajaan Allah dengan keesaan Allah. Ini ada maksudnya nih para jamaah. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Mu'minun ayat 116, Allah mengatakan, Fata'alallahul malikul haq. Maha suci Allah, zat yang menguasai, yang maha benar. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Disinkronkan. Kenapa para jamaah yang saya muliakan? Karena ada keterkaitan erat adanya Allah sebagai raja dan adanya makhluk yang harus mengesahkan Allah. Di dalam talbiyah orang yang umrah, apa bunyi talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik. Apa lagi? Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Wal mulk. Lalu Allah sambung la syarika lak. Apa faidahnya para jamaah yang dimuliakan Allah? Ketika Allah sinkronkan al-mulk dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, faidah yang diambil adalah ketika Allah adalah zat yang merajai alam semesta, Dialah Allah yang berhak untuk diesakan. Doa setelah kita salat, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, milik Allah kerajaan, milik Allah pujian. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu para jamaah yang saya muliakan, orang yang mereka menyekutukan Allah, yang mereka sekutukan adalah benda-benda yang di bawah kekuasaan Allah. Kan ininya kemana? Semua alam semesta ini di bawah kerajaan Allah. Lalu ada orang ketika dia kehilangan barang, bukan minta sama Allah, tapi dia minta kepada manusia. Yang dia bukan apa-apa. Dia itu mamluk. Dia itu dimiliki oleh Allah Ta'ala. Ajib. Datang ke kuburan fulan. Ketika dia memiliki anak, tidak dia tempel kepalanya dan dia doakan u'idzuka bikalimatillahi tamah. Begitu ya, kalau antum melihat bayi lahir, begitu kan doanya? Coba. Nabi SAW pernah mendoakan Hasan dan Husain dengan dipegang kepalanya. U'idzukuma bikalimatillahi tamah min kulli ainin lamah wa min kulli syaitanin wahama. Didoakan oleh Nabi SAW Hasan Husain. Ini orang baru lahir dibawa kemana? Ke dukun. Dimintakan untuk diberikan penangkal bala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kan aneh. Padahal Allah itu raja loh. Allah yang menguasai alam semesta. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita harus sadar. Dan kita harus memahami hal ini dengan baik. Semua yang ada selain Allah Ta'ala adalah marbub, makhluk, mamluk. Semuanya itu adalah hamba. Sedangkan Allah Ta'ala adalah sang khalik. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Milik Allah lah, itulah Rabb kalian Allah. Milik Allah semua kerajaan. Lahul mulk. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kebodohan dan ketololan ketika seorang hamba dia meninggalkan Allah Ta'ala, zat yang maha hebat, yang maha kuat dan perkasa. Kerajaannya sudah kita sebut tadi, yang penuh dengan kemampuan dan lain sebagainya. Namun
dia justru meminta kepada Allah. Dha'ufat talib wal matlub. Orang yang minta lemah dan orang yang dimintai juga lemah. Maka kembali para jamaah yang saya muliakan, membahas Asmaul Husna selalu berkaitan dengan tauhid. Kenapa kok bisa seperti itu para jamaah? Lah itu dia. Bagaimana keterkaitan Asmaul Husna dengan tauhid? Itu dia. Karena memang tauhid adalah dasar kuat dalam memahami Asmaul Husna. Bagaimana seorang akan memahami Asmaul Husna dengan baik? Bukan kemudian dia hanya membaca yang ada di awal mushaf. Dia baca wirid, tetapi kesehariannya dia menggantungkan nasibnya kepada Allah. Mau launching buka toko datang ke dukun, mau walimahan kenduri khauri anaknya menikah datang ke dukun, mau pergi datang ke dukun, minta tanya bagaimana, kehilangan sesuatu datang, ada yang sakit datang, ada yang kurang pas datang, kurang dagangannya datang. Tidak ada faedahnya seorang membaca Asmaul Husna tanpa dia memahami. Ini adalah salah kaprah dalam memahami Asmaul Husna. Dia tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau dia memahami Asmaul Husna dengan baik, dia akan lurus akidahnya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini penjelasan singkat di dalam nama Al-Malik dan Al-Malik. Antum boleh memberikan nama untuk anak antum dengan Abdul Malik. Abdul Malik. Boleh juga Abdul Malik panjang. Yang enak saja, mana terserah. Kenapa? Karena itu semua adalah ta'bid. Seorang memberikan nama dengan bentuk ta'bidnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah ta'ala, 2 nama. Kita akan tambah 2 nama lagi sampai menjelang Isya. Kalau antum ada yang ditanyakan silakan tulis di kertas. Kalau tidak ada, kita akan bahas sampai menjelang maghrib Isya insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, nama-nama Allah yang ketiga dan keempat memiliki kemiripan juga. Tadi Al-Malik, Al-Malik. Kalau ini Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Ar-Razzaq panjang dan Ar-Raziq. Dua-duanya itu nama Allah. Yang sering kita ketahui adalah Ar-Razzaq, tetapi Ar-Raziq jarang kita tahu. Karena memang dalilnya bukan di dalam ayat Al-Quran, tetapi di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau Ar-Razzaq sudah banyak ya yang kita mengetahui dalilnya. Innallaha huwar Razzaq. Kalau Ar-Raziq itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Anas ibnu Malik. Kisah yang antum pernah dengar ketika sebagian para sahabat mereka mengeluh dengan mahalnya barang dagangan. Sehingga para sahabat Nabi SAW mereka datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sa'ir lana." Ya Rasulullah, tolong buatkan harga baku. Tolong buatkan harga baku. Artinya dibuat dibuat harga standar. Jadi orang nggak boleh jual lebih, nggak boleh jual kurang. Begitu. Ini ide dari para sahabat Rasul SAW. Namun hadirin yang dia muliakan, ide seperti itu ditolak oleh Nabi. Kata Rasulullah SAW, Innallaha huwal khaliq ar-raziq al-qabid al-basit al-musa'ir. Kata Rasul SAW, oh tidak bisa. Saya tidak bisa menentukan harga, kata Nabi. Karena apa? Karena Allah adalah zat yang menciptakan, yang menentukan, yang membagi rizki, yang menahan rizki, zat yang memberikan rizki, dan yang menetapkan harga. Al-Musa'ir. Allah adalah zat yang menetapkan harga. Di antara nama-nama Allah akan kita bahas nanti adalah Al-Musa'ir, yang menentukan harga. Baik. Lalu Nabi mengatakan, wa inni la arju an alqallaha wa la yatlubuni ahadun bimadlamatin dhalamtuha iyyahu fi damin wala mal. Saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan saya menanggung kezaliman yang aku lakukan, baik terkait dengan harta ataukah darah.
Makanya para ulama fikih mereka menyebutkan tidak boleh seorang penguasa itu menetapkan harga. Ya, tidak boleh seorang itu menetapkan harga. Ini biasanya kemana-mana nih para jamaah. Ya. Tentang standar minimal dalam mengambil keuntungan. Itu bebas. Orang mau dia jual dagangan, dia jual rugi, boleh. Orang dia mau ngambil untung seharga barang dagangan, boleh. Orang mau ngambil harga standar, boleh. Orang mau apa saja, boleh. Yang penting jangan bohong. Gitu. Dan yang penting dia rahmah, samhan. Karena Nabi SAW mengatakan, rahimallahu mra'an samhan idza qadha wa samhan idza ishtara wa samhan idza ibta'. Allah itu merahmati seseorang yang dia kalau jual gampang, kalau beli gampang, kalau bayar utang gampang juga. Enggak ditagih berkali-kali, enggak bayar-bayar juga. Ini seorang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti bagaimana? Ya yang mudah, kalau ada orang kebutuhannya, Masya Allah dia, ya sudah ambil nih, gak ada untung sama sekali. Jangan bohong. Jangan kita bilang gak ada untung, padahal kita sudah ngambil untung. Kita ambil untung 1.000, kita ngambil untung berarti. Kita bilangnya ya ambil aja, saya ambil untung cuma 1.000. Cuma 1.000 ya harus jujur, jangan 1.500. Gitu. Jadi kita harus jujur, tetapi kita menentukan orang lain harus dijual di atas ini, gak bisa. Begitu para jemaah. Nah, nanti di sana ada musyawarah ya. Sesama musyawarah sama pedagang mah, bahwa itu boleh. Itu boleh. Nih, kalau kita jualnya segini rusak nih harga. Kan biasanya begitu ya. Sudah kita sama-sama kita ambil harga standar, kesepakatan bersama, bukan aturan. Yang melebihi maka didenda, tidak. Kalau seperti itu dengan musyawarah tak jadi masalah. Begitu para jamaah. Syahidnya di sini adalah Ar-Raziq. Allah adalah Zat Ar-Raziq yang maha memberi rizki. Jadi orang boleh kasih namanya Abdur Razzaq, boleh orang kasih namanya Abdur Raziq. Raziq. Boleh. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sekarang apa yang kita perlu ketahui di dalam makna Ar-Razzaq atau Ar-Raziq? Yang perlu kita ketahui dalam makna ini bahwa Allah al-mutakaffil bi arzakil ibad. Saya dan antum semua itu yang menanggung rezekinya itu Allah. Bukan antum sendiri. Tidak, tapi Allah. Al-mutakaffil itu maknanya apa? Al-mutakaffil itu yang nanggung. Kafil, pernah dengar istilah kafil? Ya. Kamu tinggal di negeri ini, saya kafil kamu. Saya yang nanggung kamu. Apapun yang terjadi kepada kamu, saya yang bertanggung jawab. Ini makna kafil. Nah, Allah itu al-mutakaffil li arzakil ibad. Allah Ta'ala itu yang menanggung semua rezeki hamba. Semuanya para jamaah yang saya muliakan. Wal qaim ala kulli nafsin bima yukimuha min qutiha. Allah yang membuat kita sanggup berdiri, sanggup berjalan, sanggup kemana-mana. Itu Allah Ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang di muka bumi ini melainkan Allah yang memberikan rezeki. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali ya, penjelasan dari Allah Ta'ala kalau Allah itu yang menanggung semua kebutuhan makhluk hidup. Selama ini yang kita ketahui rezeki, kalau kita bicara rezeki itu larinya kemana para jamaah? Ke uang ataukah yang masuk ke mulut? Ya apa tidak? Rata-rata orang seperti itu. Padahal di dalam ayat yang sangat banyak, ya, mungkin di dalam majelis yang akan datang kita akan baca ayat itu, bahwasanya rezeki Allah itu bukan hanya uang. Uang itu kecil dari sekian banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Baik, sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita cukupkan dan akan kita sambung pada majelis yang akan datang. Jazakumullahu khairan ala husnil istima' wal ihtimam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.